Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Update. Kali ini bersama saya Rian Antono dan langsung saja kita jelang segmen khusus untuk Anda, segmen Bedah Data. Pemirsa, di pertandingan terakhir babak 32 besar, Kolombia mengalahkan Ghana 1-0 sekaligus melengkapi 16 besar Piala Dunia 2026. Inilah bagan fase gugur Piala Dunia 2026. Di babak 16 besar, tuan rumah Kanada menghadapi Maroko, Perancis menghadapi Paraguay, Amerika Serikat yang juga tuan rumah melawan Belgia. Laga seru berikutnya antara Portugal versus Spanyol, Brazil ditantang Norwegia, tuan rumah Meksiko menjamu Inggris, dan Swiss akan menghadapi Kolombia. Lalu, juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir. Dari 16 tim atau negara tersebut, tentu kita bertanya-tanya siapakah yang akan menjadi pemenang Piala Dunia 2026. Karena kalau kita lihat, sebetulnya pemirsa, sejak Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930, sudah lebih dari 80 negara yang berpartisipasi dan mencoba dalam 22 edisi turnamen. Namun ada satu fakta yang mungkin mencengangkan pemirsa. Dari beberapa negara atau puluhan negara tersebut, hanya 8 negara saja yang pernah benar-benar memegang trofi juara dunia. Kenapa dominasinya terbilang begitu eksklusif? Apakah kuncinya memang terletak pada kekuatan dari timnya? Atau mungkin karena kita ngomongin ini dalam Nusantara Economic Update, pemirsa, apakah ada juga peran dari kekuatan ekonomi yang besar? Atau memang sekedar jumlah penduduk yang banyak? Termasuk juga negara dengan PDB tertinggi, apakah otomatis menjadi raja sepak bola? Ternyata jawabannya tidak sesederhana itu. Untuk menjawabnya kita tidak bisa hanya menggunakan intuisi, kita perlu melihat data lebih dalam, pemirsa. Dan kita akan lihat dalam kenapa hanya 8 negara juara Piala Dunia. Kita akan lihat dan bedah pola kesuksesannya ini, pemirsa. Di slide yang pertama kita akan melihat kekayaan dan peringkat tim sepak bola nasional. Mungkin ada yang bingung terkait dengan grafis ini yang telah kami siapkan untuk Anda dalam bentuk skala log, dan saya akan menjelaskannya. Kita akan bedah pola kesuksesan ini dengan lebih saintifik dengan menggunakan sistem peringkat ELO atau ILO, yakni metode yang lebih adil karena menghitung kualitas lawan, pemirsa. Bukan sekedar menang atau kalah, LO ini adalah sistem perhitungan angka atau rating yang digunakan untuk mengukur tingkat kekuatan relatif sebuah tim. Jika kita bandingkan peringkat LO masing-masing negara dengan PDB per kapita atau tingkat kekayaan penduduknya, muncul pola yang menarik di antara data ini. Kita akan melihat cara baca grafisnya, pemirsa. Untuk data yang mendatar atau yang di bawah ini semuanya, ini menunjukkan tingkat kekayaan negara atau PDB per orangnya. Sementara kalau untuk yang tegak ya pemirsa, di sini ada beberapa angka-angka 2.500 sampai 0. Ini menunjukkan ELO rating atau kekuatan tim nasional, di mana garis putus-putus yang tengah ini masing-masing pemirsa. Ini adalah garis tren rata-rata yang menunjukkan hubungan ideal antara uang dan juga prestasi. Jadi maksud grafis ini kita bisa melihat memang banyak titik yang tersebar. Secara teori semakin ke kanan, posisi sebuah negara seharusnya mereka semakin kaya dan timnya semakin kuat, pemirsa. Namun nyatanya dan juga faktanya banyak negara yang melenceng jauh dari garis tren tersebut. Kita akan analisis, pemirsa, kita ambil contoh di sini. Kita akan lihat Amerika Serikat. Di mana Amerika Serikat ini adalah negara yang sangat kaya sebetulnya. Namun posisi mereka di grafik tidak berada di puncak, pemirsa. Puncak kekuatan sepak bola karena memang dana olahraga di sana lebih tersedot ke cabang lain seperti American football atau bola basket. Sebaliknya kita lihat juga negara-negara kaya di wilayah Teluk. Meski mereka punya dana yang nyaris tidak terbatas dan fanatisme yang tinggi, performa tim nasional mereka masih sering di bawah ekspektasi pasar maksud saya. Jadi kesimpulannya jelas, memang uang memang bisa membeli fasilitas mewah, menyewa pelatih kelas dunia atau membangun akademi canggih. Tapi sejarah sepak bola dunia mengajarkan kita bahwa uang hanyalah salah satu komponen dan tidak pernah cukup jika tidak dibarengi dengan fondasi yang tepat. Uang tidak bisa membeli tradisi sepak bola dalam semalam. Tapi tunggu dulu pemirsa, kalau uang bukan jaminan utama, apakah berarti negara dengan penduduk terbanyak yang akan jadi penguasa sepak bola? Secara teori harusnya seperti itu. Kita akan lihat data The Economist yang telah kami rangkum untuk Anda. Di slide ini masih dari data The Economist.
Ini adalah populasi versus peringkat tim sepak bola. Kalau tadi kita ngomongin PDB, uang, kita akan ngomongin populasi pemirsa secara statistik. Memang ada korelasi bahwa populasi besar akan meningkatkan peluang lahirnya talenta, berbakat. Tapi kalau kita lihat titik-titik grafis ini, ada anomali yang sangat mencolok sebetulnya. Sumbu mendatar, sama seperti tadi pemirsa, ini adalah angka yang menunjukkan jumlah populasi dalam skala logaritma. Sebaliknya, semakin ke kanan, ini semakin padat penduduknya. Sumbu tegak ini adalah kekuatan tim atau elo rating sama seperti sebelumnya pemirsa. Dan ini kita melihat memang China dan India berada yang paling kanan grafis pemirsa, yang artinya memang jumlah penduduknya yang paling banyak. Namun peringkat sepak bolanya justru jauh di bawah garis tren rata-rata pemirsa. Jadi memang grafis ini membuktikan bahwa populasi raksasa tidak otomatis melahirkan prestasi. Bayangkan China atau Tiongkok dan juga India yang masing-masing punya penduduk lebih dari 1 miliar pemirsa. Tapi jika keduanya digabungkan, mereka memang hanya pernah mencatatkan 1 kali penampilan di ajang Piala Dunia sepanjang sejarah sebelumnya. Dan ini memberi pesan penting, memang sepak bola itu bukan sekedar soal seberapa banyak orang yang bisa kita panggil untuk bermain, tapi soal bagaimana sistem pembinaan di dalam populasi tersebut bekerja. Tanpa sistem yang tepat, jutaan orang hanya akan menjadi angka statistik, bukan talenta di lapangan hijau. Selain uang dan jumlah penduduk, ada satu variabel yang mungkin sering dianggap sepele, padahal dampaknya nyata di atas lapangan. Mari kita bicara soal postur fisik pemirsa. Jika memang kalau kita perhatikan data-datanya, data menunjukkan bahwa ukuran tubuh memang memiliki peran dalam kesuksesan sepak bola pemirsa. Dimana kalau kita melihat tadi kita sudah melihat di sumbu mendatar ini uang atau PDB, lalu juga sebelumnya populasi kali ini adalah rata-rata tinggi badan. Kalau saya tinggi badannya mungkin di sini pemirsa, di 166 cm. Lalu ini adalah tinggi rata-rata di suatu negara, dan sumbu yang tegak ini sama seperti sebelumnya peringkat elo tim nasional mereka. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa tinggi badan ideal untuk pemain selain kiper adalah di 180 cm, di kisaran sini pemirsa. Dan memang semakin besar kecenderungan negara itu tertinggal dalam peta kekuatan sepak bola, pemirsa, kita bisa melihat dalam analisis ini, Anda bisa melihat bagaimana negara-negara dengan rata-rata tinggi badan yang mendekati angka ideal cenderung berada di posisi di atas grafik. Pemirsa, kita lihat ada Prancis, Belgium, Netherlands atau Belanda, Austria, Spanyol, dan juga Argentina. Di sini negara-negara yang kami hadirkan, dan ini adalah batas rata-ratanya pemirsa. Meski sepak bola memang adalah permainan teknik dan kecerdasan, keunggulan fisik dalam duel udara dan jangkauan tentu memberikan keuntungan kompetitif yang tidak bisa diabaikan begitu saja di level tertinggi. Kita sudah bahas soal uang, penduduk, hingga fisik pemain. Tapi ada satu faktor yang sebenarnya jadi pembeda paling kuat, budaya sepak bola yang sudah mengakar pemirsa. Kita akan lihat data selanjutnya, di mana telah saya compile data-datanya, baik itu persentase pemain Piala Dunia lahir di luar negeri dan juga budayanya sendiri seperti apa. Kita akan tarik contoh mungkin untuk Amerika Serikat pemirsa. Amerika Serikat atau Eropa, mereka memang bukan cuma punya uang, tapi mereka punya ribuan pelatih berlisensi tinggi dan kompetisi yang super ketat yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Itulah kenapa kesuksesan sepak bola cenderung berulang. Hampir 80% negara yang jago di tahun 1976 masih jago sampai saat ini. Tapi buat negara yang tidak punya tradisi itu ada 2 pilihan strategi. Di sini telah kami rangkum. Yang pertama, jalan panjang ala Jepang. Mereka membangun sistem dari nol dengan 100-year vision atau visi 100 tahun. Mereka tidak pakai jalan pintas tapi fokus merombak liga, akademi, dan taktik dari akar rumput sampai akhirnya bisa melahirkan pemain teknik tinggi yang disegani dunia. Atau yang kedua adalah jalan pintas ala diaspora. Tentu ini banyak dilakukan. Karena membangun sistem seperti Jepang itu mahal dan butuh waktu puluhan tahun. Banyak negara memilih cara yang instan, memanggil pemain keturunan yang sudah ditempa di akademi elit luar negeri. Senegal dan Maroko adalah bukti sukses dari strategi ini, pemirsa. Kita bisa melihat di sini contoh-contohnya, memang tren ini bisa kita lihat buktikan di mana memang grafis yang telah kami rangkum di sini pemirsa ini menunjukkan memang persentase pemain Piala Dunia pria yang lahir di luar negeri. Ini menunjukkan memang
batang yang terus menanjak dari yang sebetulnya hanya 9% di tahun 1994. Akhirnya sekarang melesat menjadi 24% di tahun 2026, atau mungkin walaupun belum selesai, namun ini tentunya masih akan terus bergulir pemirsa. Ini adalah bukti nyata bahwa ketergantungan tim nasional terhadap pemain diaspora sudah menjadi fenomena global yang masif. Dan tentu tim yang punya keberagaman luhur terbukti cenderung melaju lebih jauh di turnamen. Jadi di sepak bola modern, negara yang pintar mengumpulkan talenta dari berbagai penjuru dunia bukan cuma lahir dari dalam negeri, punya peluang menang yang jauh lebih besar tentunya. Jadi pemirsa, dapat kita compile dan akumulasikan, sepak bola modern memang telah membuktikan diri sebagai industri yang kompleks. Prestasi di lapangan bukan sekedar faktor keberuntungan, melainkan hasil dari investasi strategis, baik itu di investasi jangka panjang dalam pembinaan akar rumput ala Jepang atau investasi efisien melalui pemanfaatan talenta diaspora. Bagi kita ini adalah pelajaran ekonomi yang penting. Di dunia yang kompetitif, sumber daya yang besar tidak akan berarti tanpa manajemen talenta dan ekosistem yang tepat, dan pada akhirnya negara yang paling efektif mengelola asetnya, baik itu talenta lokal maupun global, adalah yang akan keluar sebagai pemenang di industri sepak bola dunia. Demikian segmen yang berdata, kita kembali ke Nusantara Economic Update. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.